Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marvel Valenciano, teman-teman bisa panggil saya Marvel dan saya dari Informatika kelas IFH Angkatan 2024 dengan NIM 123240019. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan dan mensimulasikan dalam penggunaan package tracer tentang routing statis dengan bentuk topologi jaringan pada gambar ini. Dan agar PC-PC dalam gambar ini dapat saling berkirim data. Dan juga simulasi ini akan saya mulai dari halaman kosong dan nantinya akan disertai tiap-tiap langkah serta penjelasannya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan komputer, switch, dan juga router pada contoh seperti pada di gambar. Selanjutnya, mari kita mulai hubungkan tentu dengan menggunakan kabel. Sebelum kita menghubungkan kabel ke router, alangkah baiknya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk menyesuaikan port yang ada pada router, port LAN yang ada pada router, sehingga jumlahnya dapat digunakan atau mencukupi untuk dikonekkan untuk setiap kabelnya. Setiap satu router saya pasang 5 port LAN. Hal ini agar antar kabel yang dihubungkan ke port LAN yang ada pada router tempatnya dapat memenuhi. Tidak lupa untuk kita matikan dan juga kita nyalakan kembali routernya. Oke, setelah 5 router kita tambah port LAN-nya, kita bisa langsung menghubungkannya menggunakan kabel. Saya menggunakan kabel yang bertanda petir. Hal ini supaya dari Cisco bisa langsung menentukan secara cepat kabel apa yang sesuai yang bisa digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang ada di sini. Seperti yang kita bisa lihat di sini, antar router ke router menghubungkan menggunakan kabel cross karena merupakan device yang sama, sedangkan antara PC ke switch dan juga switch ke router menggunakan kabel straight karena merupakan device yang berbeda. Oke, setelah seperti ini, mari kita lihat. Oke, masih ada tambahan kabel lagi. Sini. Selanjutnya, setelah jaringan topologinya sudah sama, device dan juga kabel sudah sesuai dengan pada gambar, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah konfigurasi IP di setiap device-nya. Mari kita mulai dari PCA terlebih dahulu.
PC A memiliki IP 192.168.1.1.2 dengan subnet mask /24, berarti titik 0 di paling belakang. Untuk konfigurasi IP kurang lebih seperti ini. Untuk penjelasannya sendiri, ini adalah IP untuk CPC. Kita menggunakan subnet mask /24, maka kode yang dimasukkan 255.255.255.0, dan juga untuk IP-nya seperti kita tahu ada network address nanti untuk titik 0 ya. Kemudian nanti titik 1 akan kita gunakan sebagai gateway yang akan juga diset untuk IP si router yang ada pada PCI. Dan untuk PC A sendiri, maka akan mendapatkan IP kita set saja di titik 2 seperti pada gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa ngeset IP di router 1 yang ada di sini. Kita menggunakan port yang sama ya, yaitu di fast ethernet 0/0 yang ada di sebelah sini dengan IP address 192.168.1.1. subnet masknya tentu sama di /24, berarti di titik 0. Kita nyalakan. Kayaknya sudah proses untuk menghubungkan. Lanjut, kita bisa kerjakan di PCB, ada di bawah sini. Oke, ini di jaringan titik 2. Oke, pas Ethernet 192.168.2.2 dengan subnet mask juga sama di titik 0 atau di /24. Untuk penjelasannya kurang lebih sama ya. Titik 2 karena titik 1 nanti akan digunakan untuk gateway yang ada di router, dan juga titik 0, 2.0 itu sebagai network address-nya. Selanjutnya kita konfigurasi di router Ethernet 0 92.168.2.1 dengan subnet mask yang sama titik 0. Kita nyalakan, jangan lupa untuk kita nyalakan, dan setelah itu kita lanjut ke PCC ya, PC 3 yang ada di sebelah sini. titik 2 dengan subnet mask juga sama di titik 0 ya, di /24. Dan juga untuk config-nya menggunakan ethernet yang 0 ya, dan langsung masukkan saja 192.168.3.1 subnet mask titik 0, dan jangan lupa kita nyalakan. PCB 192.168.4.2 sebentar, di fast ethernet ya. Untuk kalibrasi gateway di PC akan kita lakukan setelah ini. Subnet mask di titik 0. Oke, seperti itu. Di router jangan lupa di fast ethernet 0/0 kita atur di 192.168.4.1. nanti akan sebagai gateway di jaringan titik 4 ya. Oke, kita nyalakan. Subnet juga sama di /24. Terakhir di PC E ya, di PC 5 192.168.1.2 subnet mask titik 0 seperti biasa /24. Di router juga sama, pada fase ethernet 0/0 192.168.5.1
digunakan sebagai gateway dan juga subnet masknya /24. Kita nyalakan saja. Oke. Kalau sudah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah, sebentar, saya cek dulu gambarnya apakah IP-nya sudah benar. Oke ya, sudah benar semua, sesuai. Untuk networknya di sini ada 5 network yang berbeda ya, 5 network yang berbeda. Untuk semuanya menggunakan subnet mask /24, jadi bisa menampung hingga 254 host seperti biasa. Dan setelah semuanya sudah, mari kita set untuk gateway di PC-nya. Gateway dari PC akan kita set sama dengan router yang terkoneksi dengan PC tersebut. Contohnya seperti di jaringan titik 1, maka PC di jaringan titik 1 ini akan memiliki default gateway 1.1, itu IP yang sama yang digunakan di router ya pada jaringan tersebut. PC 1, kemudian di PC di jaringan 2, di jaringan 2 IP gateway-nya ini kita set juga di PC-nya seperti ini. Begitu juga di PC 3, di jaringan 3 ya. Ya, lalu seperti ini. Di PC 3, PC 4 gateway-nya seperti ini. Hal ini bertujuan agar si PC dari network tersebut tahu alamat gateway atau gerbang dari routernya. Karena nanti dari router lah yang akan melakukan pengiriman entah itu data atau ping atau sebagainya ke router yang lain. Maka dari PC harus mengetahui gateway dari routernya sendiri atau routernya masing-masing. Seperti itu. Oke, setelah semuanya sudah dikonfigurasi, selanjutnya akan kita lakukan itu adalah pemberian IP antar kabel yang berhubungan dari satu router ke router yang lain. Hal ini bertujuan agar dari router A ke router B itu bisa mengetahui alamatnya ya, dan nantinya bisa melakukan pengiriman. Oke, langsung kita lihat aja di gambarnya. Untuk IP kita mulai dari PC A ke PC B terlebih dahulu ya. Berarti menggunakan flash Ethernet 2 dan juga flash Ethernet berapa ya? Flash Ethernet 1. Oke. Flash Ethernet 2. Untuk router A ini memiliki IP 192.168.11.1 dengan subnet yang sama di /24 ya, begitu. Kita nyalakan, jangan lupa. Dan juga untuk yang di bawah sini ini menggunakan flash Ethernet 1 ya, flash Ethernet 1 192.168.11.2 ya, benar ya, dengan subnet mas yang sama. Kita on kan, dan bisa kita di sini dua-dua sudah hijau ya. Jadi koneksinya di sini sudah ada dan alamatnya juga memiliki jaringan yang sama, yaitu di 101, dan juga untuk subnet juga sama di /24. Karena itu dua-duanya sudah sama-sama hijau seperti itu. Oke, selanjutnya kita koneksikan router jaringan B ya, yang ini dengan router jaringan C yang ada di sini. Untuk flash Ethernet 2, ingat ya teman-teman, untuk selalu menyamakan konfigurasi flash Ethernet kita lakukan itu samakan dengan yang tertulis di sini, agar kita tidak bingung dan jaringan juga tidak salah. Seperti yang kita di sini, antara antara router B dengan router C itu koneksinya melalui port flash Ethernet 2/0 di router B, dan juga port flash Ethernet 1/0 di router C.
Maka dari itu konfigurasi harus kita samakan dengan IP di 131 dan 132. 192, 168, 103, 1. Jangan lupa kita nyalakan. Subnet juga sama ya, titik 0 atau /24. Kemudian di router C ini pas Ethernet 1 ya tadi ya. Pas Ethernet 1. Dan untuk 192, 168, 103.2. Untuk IP-nya yang ini kita samakan dengan gambar. Dan memang harus sama ya, karena ini nanti akan ada di satu jaringan sama. Ya, maka dari itu titiknya harus sama-sama di 103. Untuk IP tentunya harus berbeda ya, karena satu host itu memiliki satu IP, tidak bisa memiliki IP yang sama. Ya, tapi seperti itu. Kita nyalakan, jangan lupa. Oke, sudah hijau ya. Kita lanjut saja ke C ke D, fase Ethernet 2 dengan fase Ethernet 1 dengan IP 142, 141. Oke. Di sini 141. Ethernet 1 ya. 168, 104.1 dengan subnet mask titik 0 ya, 104.1. Kita nyalakan dan sudah hijau. Lanjut ke router 4 ke router 5 di fase Ethernet 2. Ini 152, 151. Oke. Terus media 105.2 dan subnet mask yang sama 124 di satunya. Oh, ini fase Ethernet 2 ya, fase Ethernet 2 92, 168, 105.1 subnet yang sama. Kita nyalakan, sudah hijau. Router 5 ke router 1 92, 198, 100.2. Oh, ini 101. Oke. 101 subnet masknya 0. Kita nyalakan. Kemudian di fase Ethernet 1 yang di sini 192, 198, 100 dan juga 1. Kita nyalakan. Sebentar. 102 di sini. Fase Ethernet 1, 102. Terus sudah nyala. Kemudian kita koneksikan yang di dalamnya sini. Ini menggunakan port fase Ethernet 3 ya, dengan fase Ethernet 3 juga. Fase Ethernet 3 98 192, 168, 172, 171. Oke. Subnet mask sama 124, nyalakan. Fase Ethernet 3 192, 168, 17, 1. Subnet mask sama 124, nyalakan. Oke, sudah hijau. Terakhir router 3 dengan router 5 ya. Ya, di fase Ethernet 3 dan fase Ethernet 4. Fase Ethernet 3 berapa IP-nya? 162, 161. Terus yang 2 98, 106.2. Subnet mask sama bisa 24, dinyalakan. Dan juga ini fase Ethernet 4 ya, fase 4 192, 168, 106.1. Oke, subnet mask sama 124, dinyalakan. Oke, pada saat ini semua komputer sudah sebenarnya sudah jaringan sudah ada semua ya.
sudah bisa, tapi kita perlu melakukan routing. Dan di sini kita akan melakukan routing statis, tujuannya agar satu router dengan router yang lain itu bisa melakukan pengiriman data, gitu kan? Bagaimana caranya? Kita mulai dari router 1 dulu. Kita masuk ke menu routing static. Dan di sini ada 3 kolom yang harus kita isi, yaitu network. Ini nanti akan berisi network tujuan yang ingin kita kirimi. Kemudian mask, gitu ya. Ini subnet mask dari network tujuan tersebut. Dan juga next hop ini adalah rute mana yang ingin kita tempuh, kurang lebih seperti itu sih. Atau IP mana, IP router mana yang terdekat yang ingin kita tempuh. Contohnya seperti ini. Jika kita dari router A atau dari jaringan PCA ini ingin mengirimkan data ke PC B, maka dari router A akan melalui PC B tentunya, dan nanti baru data itu akan diteruskan ke switch B, baru ke PC B. Oleh karena itu, melihat data yang tadi, network yang kita tuju atau yang kita ingin kita tuju itu 192, 168, dan kita masukkan network di jaringan B, yaitu IP dari network address di jaringan B, yaitu .2 dan .0. Ini adalah network address dari PC dari jaringan B. Langsung kita lihat gateway-nya di jaringan B, di jaringan di jaringan komputer B, di jaringan B itu ada .2 dan .1. Sedangkan untuk IP-nya sendiri itu di .2. Oleh karena itu, untuk network address-nya yaitu adalah .2.0. Lebih seperti itu. So langsung aja kita lanjut tadi. .0 subnet mask-nya seperti yang kita tahu, kita set semua sama, jadi juga tidak terlalu membingungkan. Itu semuanya sama-sama di 255, 255, 255.0 atau /24. Dan next hop-nya ini adalah seperti namanya, next hop atau lompatan selanjutnya gitu ya. Itu adalah gimana data tersebut nantinya akan berjalan masuk ke network tersebut. Jadi dari PC ini butuh ke dari router ini akan ke router ini, maka akan melihat jaringan yang ini. Lompatan selanjutnya dari sini maka akan masuk ke sini melalui jaringan di sebelah sini, yaitu IP yang berada di fast Ethernet 1.0 yang ada di router B. Karena ini yang menjadi, ini agak membingungkan sih sebenarnya, ini bertabrakan urusannya. Ya, ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang 1/0 itu yang akan mengarah ke router B dari router A. Maka dari itu kita akan memasukkan IP yang ada di fast Ethernet 1/0 ini ke atau sebagai next hop dari router A untuk ke router B. Seperti ini. Kita add saja. Makanya sudah ada. Nah, sampai titik ini mungkin kita bisa simulasikan dulu ya. Pada kondisi ini sebenarnya isi dari A itu sudah bisa, atau data yang ingin kita kirimkan itu sebenarnya sudah sampai ke PC B. Hanya saja jika kita melakukan testing di sini, kita contoh testing ping ya, maka dia statusnya akan failed. Alasannya kenapa? Karena dari PC A itu datanya bisa terkirim hingga PC B, tetapi ya dari PC B itu belum bisa mengembalikan value atau nilai sukses gitu ya kan, atau istilahnya kita dari PC B itu memberikan data lagi ke PC A bahwa ya paketnya atau datanya itu sudah aku terima dengan baik dan benar. Itu belum bisa karena konfigurasi dari dari router B ke router A itu belum dilakukan. Kita lihat di sini simulasinya. Yang terjadi di sini dari PC A ngirim ke ke switch A, kemudian dari switch A ngirim ke router A gitu ya kan. Ini masih aman saja, dan ini juga dari router A ini akan ngirim ke router B dan juga akan terjadi di sini. Sudah tuh, kalau teman-teman lihat
Ini karena dari router tuh belum apa ya? Ya intinya dia belum ada lah, belum tahu tujuannya. Dari router B belum tahu tujuannya akan ke router A lagi karena kita belum konfigurasi. Oleh karena itu mari kita langsung lakukan konfigurasi aja sebaliknya. Jadi setelah dari router A, sekarang kita konfigurasi di routing statik dari router B. Untuk network yang kita tuju sekarang kebalikannya, yaitu 192.168.1.0, dan dari max-nya sendiri 255.255.255.0 sama ya. Ingat untuk selama memasukkan subnet mask yang ada dari network tujuan kita. Dan next hop-nya adalah kebalikannya. Kalau tadi kita dari router A itu ingin memasukkan lewat sini, maka dari router B akan masuk lewat sini, yaitu alamat IP yang ada di fast Ethernet 2.0 di sini. Oke, kemudian kita balik ke sini. Next hop kita tambahkan itu, kita add, dan ya seperti ini sudah ada. Maka dari PC A PC B sekarang harusnya sudah bisa. Teman-teman saya lihat ya di sini ya sudah sukses. Dan untuk simulasi sebaliknya juga sama, dari PC B ke PC A itu juga sudah sukses. Mari kita lihat simulasinya saja. Kita mulai. Oke, semua data kekirim ke switch ya. Ini normal. Kemudian dari switch juga bisa kirim ke router. Ini karena dari PC itu sudah memiliki alamat gateway dari routernya masing-masing. Kemudian dari router ke router sekarang sudah bisa saling mengirimkan data ya, karena sudah di-set untuk alamat routing statiknya. Dan kemudian data disampaikan ke PC masing-masing seperti ini. Nah, sampai tahap ini belum selesai ya teman-teman. Tapi ya data sudah diterima dengan baik di PC satunya. Tapi dari PC awal itu tentunya perlu konfirmasi atau perlu tahu konfirmasi bahwa oh ya benar datanya sudah terkirim dengan benar. Oleh karena itu data itu kemudian dibalikan lagi ke PC awal berupa data bahwa sudah sukses gitu ya kan. Nah ini balik ke PC awal lagi semuanya dan baru centang semua ya seperti itu. Ini berarti data itu sudah dikirimkan dengan sukses dan komputer awal juga sudah tahu bahwa data itu sudah tersampaikan dengan baik dan benar. Informasinya sudah tahu gitu ya kan, bahwa data atau apa yang ingin dikirim ke PC itu sudah sampai dengan baik dan benar. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, itu dari PC A ke PC B, dari network A ke network B, ya dari PC A ke PC B. Sekarang kita lanjut juga dari PC A ke PC C. Untuk caranya kurang lebih sama ya, saya kira. Kita akan masuk ke statik, kemudian kita masukkan alamat network tujuan 192.168 yang atas itu .5, kemudian masknya juga sama 255.255.0. dan untuk net hop-nya kalau dari sini berarti kita akan mengambil yang di sini ya, yang di mana? Fast Ethernet 1.0 yang ada di sini. Kita lihat di sini. Ini alamatnya, tujuannya. Masukkan lagi workshop ini. Seperti ini dan sudah bisa. Kemudian yang sebaliknya di static routing. Untuk tujuannya 192.168.1 ya, titik. Seperti ini. Kemudian max-nya berapa? 255.0. Kemudian next hop-nya kita ambil yang ini ya, 1/0 di sini. Gerbang masuknya. Nah, seperti ini. Lihat saja. Takutkan tes cepat saja ya, karena ini nanti akan banyak. Tapi kurang lebih seperti ini. PC A ke PC C. Sebentar. Oke, sudah sukses ya. Ini juga saya kurang tahu kenapa, tapi memang siswa itu ya saya dalam percobaan pertama itu tidak selalu berhasil ya.
tapi sebenarnya sudah benar gitu ya kan. Ya, ini sudah sukses ya, dua-dua di sini sudah sukses, sudah aman, berarti sudah bisa. Kita bisa langsung sekarang ke PC. Nah, ini yang cukup dibilang rumit tidak juga, tapi agak berbeda cara ya. Nanti akan saya tuturkan juga. Untuk PC A, network A akan melakukan transfer ke network 4 ya, PC D. Ini akan melewati satu router, yaitu router E ya, router 5. Nah, caranya seperti apa? Tetap kita menggunakan fitur routing static ya, routing static, dan juga untuk networknya, alamat tujuannya tentu kita tetap akan memasukkan alamat tujuan yang kita tuju, misalnya 192.168.5 dan titik 0 adalah alamat tujuan, benar ya? Ya, jadi network 4, dan kemudian masnya tentu juga sama. Nah, hanya saja untuk next hop yang akan kita masukkan itu seperti namanya, next hop itu seperti lompatan selanjutnya atau jalan yang ingin kita tuju. Karena memang ada banyak pilihan, tapi tentu kita akan memilih rute yang paling sederhana ya, tentu tidak berputar-putar. Rutenya akan banyak tentunya, dari A ini bisa ke E gitu kan, baru ke D, bisa juga dari A ke B, ke E ke D gitu ya kan, atau dari A, B, C baru ke D gitu, itu juga bisa. Tapi tentu kita akan memilih yang paling sederhana rutenya untuk efisiensi. Maka dari itu, next hop yang kita masukkan itu adalah gateway atau penghubung gitu ya kan, dari router tersebut gitu ya ke router terdekatnya, walaupun memang tujuan jaringan itu berbeda. Gimana ya? Seperti ini, aku contohkan saja. Jadi untuk next hop-nya, teman-teman kalau mau memasukkan ke atau melewati router E gitu ya, router yang di sini, nah teman-teman akan memasukkan next hop-nya itu bukan next hop yang ada di ujung, yaitu punyanya router D di fast Ethernet 2/0, tapi yang di sini, yang fast Ethernet 1/0. Karena apa? Karena dari data yang di sini, teman-teman akan mengirimkan ke sini, dan dari yang sini, teman-teman akan mengirimkan ke sini. Akan terjadi error kalau teman-teman tidak mengetahui ya, seperti itu. Dan langsung mulai saja. Jadi kenapa mau ambil suara? Nah, untuk next hop-nya itu adalah fast Ethernet 1/0 yang ada di router E seperti ini. Next hop ya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa add saja seperti ini. Nah, sampai titik ini belum bisa ya, tentunya ya. Kita juga harus konfigurasinya ada di satunya. Itu ada di sini. Teman-teman bisa memasukkan di static routing network tujuannya 192.168.1.0, dan juga untuk masnya 255.255.255.0, dan next hop-nya kebalikannya. Kalau teman-teman ingin ke network yang sini dari sini, maka teman-teman akan memasukkan next hop yang IP yang ada di sini, itu yang ada di sini, fast Ethernet 4/0 ya, benar ya, Ethernet fast Ethernet 2/0 ya, yang ada di sini 2/0. Langsung di sini project, dan teman-teman bisa langsung masukkan aja, teman-teman bisa add. Nah, sampai titik ini mari kita coba apakah sudah bisa atau belum. Dari PC A ingin ke PC D, seperti ya, aku coba. Nah, sampai titik ini teman-teman masih bisa lihat di sini masih failed. Mari kita coba lihat simulasinya. Kira-kira kenapa seperti itu?
data dikirimkan, kemudian data dikirimkan sampai sini, data dikirimkan sampai sini. Nah, kemudian tidak bisa, tidak lanjut, stop di sini, dan dia akan balik. Kenapa seperti itu, gitu ya kan? Karena untuk melakukan konfigurasi yang jauh seperti ini, teman-teman ingat ya, untuk tidak bisa sekedar kayak wah dari router sini ke sini gitu ya. Memang benar, jalur sudah benar lewat gateway sini. Tetapi teman-teman perlu ingat lagi, walaupun alamat IP-nya itu yang ada di sini, setelah data itu dikirimkan sampai ke router yang ada di sini, data tersebut atau router ini tuh bingung, gitu ya kan? Apakah apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Karena apa? Petunjuk yang kita masukkan di sini, petunjuk yang kita masukkan di static routing di sini, itu network address tujuan kita 192.168.4.0 yang ada di PCD ini, itu nanti via 100.1 ya. 100.1 itu yang mana? Pas Ethernet 1/0. Yes, betul. Tapi habis itu apa gitu ya kan? Routernya bingung gitu. Karena network tujuannya itu yang di sini, bukan yang di atas sini. Atas network 5 ya, yang kanannya network 4. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Itu adalah membuat konfigurasi di router yang nanti akan dilewati gitu ya kan, yaitu router 5. Konfigurasinya sebenarnya sudah ada, yaitu baru satu sih. Kita harus membuat 2 konfigurasi sebenarnya, tapi kebetulan sudah satu karena kita sebelumnya sudah membuat, yaitu adalah bagaimana data itu dikirimkan jika dari network 0 dari networknya 192.168 ya, dari networknya titik 5 ini ke network yang ada di titik 1 gitu ya kan, via 100.2 yang ada di sini konsepnya titik 1 1/0. Jadi ini data itu sudah bisa ya berkirim bolak-balik dari network 1 ke network 5 dan juga sebaliknya, sudah bisa. Tapi yang dari network 5 ke network 4 ini belum ada, jadi ini masih bingung. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah kita juga harus membuat network 192.168. Kita harus membuat juga routing static dari networknya si 5 ini ke network yang ada di titik 4 ya kan, yang ada di sebelah kanan. Begitu, kita masukkan aja titik 4 0. Mohon maaf sekali jika penjelasannya belibet ya teman-teman ya, karena memang cukup sulit menjelaskannya. Nah, oke, akan saya coba juga jelaskan lebih tenang saja. Jadi untuk next hop-nya yang akan kita ambil adalah, karena kita dari network 5 ini ingin mengirimkan data ke network 4 gitu ya, 5 ke 4, maka yang akan kita masukkan next hop-nya adalah yang ini ya, pas Ethernet 2/0. Ini IP-nya teman-teman bisa langsung lihat juga aja di sini, kita bisa copy juga. Nah, kemudian next hop-nya kita masukkan. Nah, sampai titik ini sama ya, kejadian baru kayak tadi. Dari PC 5 ke 4 itu sudah bisa, tapi dari PC 4 balik ke PC 5 itu belum bisa. Alasannya kenapa? Karena yang dari routing static di router 4 itu belum ada tujuannya. Ini baru tujuan yang awal tadi ya, tujuan yang dari sini ke network 1, tentunya bukan ke network 5, berbeda. Makanya kita perlu tambahkan juga 168 berapa sih networknya? 5 dan titik 0. Masnya di 255.0. Dan next hop-nya teman-teman akan masukkan yang 2/0 ya, yang di sini. Ini ya, berarti kita buat 105.1 192.168.105.1. Nah, seperti ini. Kita cek dulu apakah benar. 5.1. Oke, sudah benar. Nah, sampai titik ini dari PC 5 yang ada di sini, kita coba langsung aja ke PC 4 itu sudah bisa mengirimkan data. Bentar,
Oke, sukses ya. Seperti biasa, harus dicoba beberapa kali memang. Dan juga yang sebaliknya, dari PC 4 ke PC 5, itu juga sudah sukses. Kalau teman-teman mau lihat rutenya seperti apa ya, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian ke PC masing-masing, kembali lagi, terakhir balik ke PC masing-masing, dan data sudah sukses dikirimkan. Seperti itu ya. Oke, tidak ada masalah. Nah, sekarang ini pembuktiannya. Bagaimana kalau dari PC A ingin ke PC B? Apakah bisa? Nah, teman-teman dilihat di sini sudah sukses ya. Sebentar. Oke, recordnya masih jalan. Oke, jadi sukses ya. Kenapa bisa sukses? Nah, kita coba breakdown juga penjelasannya seperti ini. Kita coba lihat simulasinya aja deh. Sebenarnya simulasinya tentu tidak ada yang berbeda ya, kayak yang lainnya. Cuma dia bedain nanti akan melewati router yang berbeda. Jadi gini, ya data dikirimkan ke router A dari PC A. Kemudian data itu akan dikirimkan ke router E, ya router E yang ada di sini, di tengah sini. Dan sekarang sudah sukses dan tidak bingung lagi. Kenapa demikian? Routernya sudah tahu tujuan untuk ke network titik 4 yang ada di PC 4 ini, yang ada di sebelah sini. Kenapa demikian? Karena kita sudah melakukan konfigurasi lagi routing statik di bagian router 5 ini yang mengarah ke networknya 4.4 ya. Via mana? Via 105.2, yaitu fast ethernet 2/0 yang ada di sini. Nih 105.2 yang ada di sini. Oleh karena itu sekarang data tersebut sudah tahu nih, router 5 sudah tahu, oh network yang menjadi tujuan itu adalah network 4. Terus bagaimana aku yang dari yang dari router 5 ini bisa mengirimkan data ke router 4? Ya melalui fast ethernet 2/0, yaitu 192.168.168.2 ya, seperti itu. Data udah bisa sekarang dikirimkan. Kemudian sama ya, terus ke sini switch, kemudian dari switch diteruskan lagi ke PC. Nah, sudah bisa ya. Kemudian untuk baliknya rutenya juga sama, karena kita sudah melakukan konfigurasi di sebaliknya juga, yaitu di router 4 ini, di router D, di router jaringan 4 ini, untuk dia bisa connect ke router yang ada di 5. Dan juga kita sudah melakukan konfigurasi dari router 4 untuk bisa tahu tujuannya kalau ke router 1 gitu ya, lewat jaringannya yang ada di router 1. Gateway-nya juga udah tahu gitu ya. Nanti router 5 untuk ke router 1 dia sudah tahu gateway-nya harus melalui fast ethernet 1/0 yang ada di sini. Maka dari itu suratnya itu bisa dikirimkan juga dengan baik dari router 4 ke router 5, dari router 5 ke router 1, dari router 1 ke switch 1 ya, switch A. Kemudian dari switch ini dia balik lagi ke PC A dengan selamat dan data diterima dengan baik. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Dan oke, selanjutnya kita konfigurasi yang lain ya. Ini tadi sudah A ke B sudah, A ke E sudah, A ke D sudah, dan terakhir sekarang A ke A ke C. Nah, untuk A ke C ini kurang lebih sama. Kita konfigurasi aja di mulai dari router A dulu. Network tujuannya 192.168.3 ya, untuk yang di bawah situ. 3.0, 255, 255. No, okay. Next hopnya mana? Next hopnya adalah ini ya, yang ada di sini. Next hopnya. Maksud saya next hopnya adalah, nah untuk pemilihan jalurnya sendiri ini bisa dua ya, karena sama-sama efisien menurut saya. Kita mau lihat router yang tadi, router B itu router E bisa. Mau lihat router B itu sekarang juga bisa. Mungkin agar ada variasi, kita coba lihat router B ya. Teman-teman mau lihat router E lagi silahkan. Tapi kalau sekarang saya akan lewat router B di fast ethernet 1.0.
ini akan menjadi next hop dari static routing ya, karena kita akan melewati router B. Yaitu kemudian dari router B ke A tadi sudah bisa ya, sudah bisa. Dari B ke C ini belum bisa. Tapi sebelum itu mari kita konfigurasi dulu yang dari C ke A dulu ya. C ke A, networknya 192.168.1.0 ya. Network yang ada di jaringan A. Maksnya 255.255.255.0. Dan juga untuk networknya 192.168. Kalau dari sini maka next hopnya itu akan ke pas Ethernet 2.2/0 yang ada di router B. Nah, seperti itu. Ctrl C. Nah, seperti itu. Nah, sampai titik ini sudah ada ya, network itu sudah bisa saya bertukar. Tapi problemnya adalah dari router B ke router C, dari router C ke B itu belum ada itu kan. Jadi kita perlu membuat routernya dulu, static routingnya dulu. 192.168. Ini yang dari router B kita akan ke router C ya, jadi di network 3 masnya 255.255.0. next hopnya kita akan ke pas Ethernet 1.0 yang ada di router 3. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah. Sebaliknya jangan lupa untuk kita konfigurasi di static routing. Tujuannya adalah sekarang kebalikannya, kita akan ke network 2 ya kan, jaringan 2. Tadi titik 2. Maksnya sama 255.255.255.0 gitu ya. Dan next hopnya adalah yang di sini ya. Pas ada 2/0 yang ada di router 2. Ini 103.1. Nah, oh ini sudah ada Oke. Nah, seperti ini. Maka itu kita sudah bisa Coba di save dulu. Coba berkirim surat ya. Dari sini mungkin dari yang dekat dulu lah ya. Dari yang dekat dulu B ke C. Oke, sudah sukses ya. Lah, kok tiba-tiba balik lagi. Oke, sukses. Agak. Oke, dari C ke B juga udah sukses. Kemudian sekarang yang agak jauh dari A ke C juga udah sukses, dari C ke A. Oke, sudah sukses semua ya. Sukses semua. Seperti itu ya. Untuk demonya kurang lebih tadi teman-teman bisa lihat atau mundurin aja videonya untuk gimana progresnya dari lintas router ya, lintas suatu router itu seperti apa. Ini juga nanti berlaku ya teman-teman, untuk kalau routernya semakin banyak itu akan dibilang semakin rumit ya, iya gitu ya. Maksudnya kalau nanti ternyata kita harus tidak hanya melatih satu router nih, tapi ternyata nanti harus melatih 2 router untuk sampai ke tujuan, atau mungkin nanti kita harus melatih 3 router bahkan untuk sampai ke tujuan. Karena seperti apa tentu tetap sama. Untuk tujuan akhir yang perlu kita set itu ada tetap di router utama ini. Kita masukin gateway yang ada paling dekat dulu, dan juga kita set ke network yang paling akhir. Nah, di paling akhir itu juga sama, routernya yang paling akhir itu kita set gateway yang ada di gerbang paling dekat ya, router paling dekatnya. Kemudian kita set di jaringan paling akhir. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah konektivitas atau komunikasi antar router di dalamnya. Misal di dalam sini ada 2 router yang berbeda, maka harus bisa router yang ini harus bisa koneksi dengan yang ini gitu kan, router harus bisa berkoneksi, harus bisa untuk data juga. Router yang di sini harus bisa koneksi juga dengan sini, jadi bisa saling untuk data juga. Router sini juga harus bisa koneksi dengan router satu yang lagi, jadi bisa saling untuk data. Kalau semua itu sudah bisa, maka tentunya aman saja ya. Dari router A ke router yang jauh pun sampai harus lewat 2, lewat 3 itu datanya tetap bisa terkirim dengan jalur yang benar, seperti itu. Oke, kita lanjut aja nih udah ya. Itu untuk router 1 ini sudah semua. Sekarang kita ke router 2 tadi. Di router 2 itu router 2 sudah ke network 1, sudah ke network 3. Sekarang kita ke network 4 gitu ya kan. Ke network 4. Network 4 kita bisa melalui router 3 deh. Kita coba router 3.
dapat satu networknya tujuannya network 4 ya. Klik no shotnya 2 8. Nah, kayak kita mau melewati router ini, jadi kita ambil yang pesenet 1/0, yaitu yang ini berarti 103.2. Oke, kita add aja. Kita coba cek dulu untuk make sure biar nggak ada sama dan nggak error, karena salah memasukkan alamat IP pasti gagal ya teman-teman untuk dikirim datanya. Nah, sebaiknya juga 68 100 2 ya 2. Masnya 192 168 55 Mixupnya contohnya saya 192 98. Berarti kalau dari sini, karena kita melewati router C lagi ya, kita bisa menggunakan fase Ethernet 2/0 dari sini. Bisa. Jangan lupa untuk mengkoneksikan router C ke router B. Maksudnya adalah fase Ethernet 1/0 yang ada di router B. Ini bisa. Dan juga sebaliknya, router ini 92 98 104 bukan 104 sih, network 3 no. Maksudnya adalah fase Ethernet 2.0 yang ada di router 3 seperti itu. Nah, seperti ini. Kita tes lagi dari PC C ke PC D. Terus sudah sukses ya, ada masalah. Kemudian sebaliknya ini juga udah sukses. Kemudian router jauhnya di sini udah sukses, dari sini udah sukses semua ya, sukses semua. Ini kita save, jangan lupa. Nah, kemudian selanjutnya dari PC ini sudah semua ya berarti sebentar, ke PC 5 belum. Oke, berarti kita ubah aja titik 5. Mixupnya kita akan melalui, kalau ke router 5 berarti lewat fase Ethernet 3/0 yang ada di router 5. Ini akan menjadi gateway untuk dari router B ke router E. Coba di add, udah ditutup saja. Nah, untuk yang ini mengapa networknya network 2 ya, masnya 255 dengan mixupnya itu yang 2 itu sudah sedikit sama ya, dari fase 3/0 yang ada di router 2. Nah, ini 17.2. Kita coba router 5 ada di ini. Itu sukses. Dari PC B ke PC E juga udah sukses. Aman ya? Oke, aman. Lanjut ke PC ini. Bukan PC, ke router C. Dia sudah ke 1, ke 2 udah, ke 4 sudah, ke 5 yang belum. 68 5.0 masnya 255 255 255.0. Next hubnya
192, 198, ini 106 ya, terus titik 1 harusnya, yaitu adalah yang di sini fase terkait 4 miliknya router E. Terus titik 1 ya, benar ya, titik 1. Nah, ini 1.1 stepnya kita add saja. Terakhir yang dari router E ini akan melakukan static routing ke network 3, masih sama dengan 255. Maksudnya 192, 168, 106.2 ya. Hari ini yang dipakai adalah fase Ethernet 3 SAS 0 di router C. 106.2 sama ya. Sama. Oke, sudah kita add dan kita coba langsung perpindahan dari dari E ke C yang sudah sukses ya, dan dari C ke E ini juga sudah sukses, aman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sekarang, setiap komputer sudah bisa melakukan pengiriman ya, dimanapun ya, sudah semua ya. Kalau kita lihat di komputer D, router D, static routingnya sudah ada 4 juga. Di router E juga dia sudah ada 4, aman semua. Mari kita langsung tes aja yang terakhir, kita coba ke semuanya gitu ya kan, jadi A ke B, A ke C, A ke B, A ke E. Nah ini udah semua, enggak record ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di simulasinya, semua nanti ke ini ya masing-masing ya, tentu surat dikirim satu-satu gitu kan, lewat sini, ada yang ke B gitu ya kan, ada yang ke C, semua melewati jalurnya masing-masing yang sudah kita tentukan tadi. Teman-teman lihat di sini, antara surat B dengan surat D dengan surat C aja rute yang mereka tempuh berbeda ya, karena tadi kita ada yang konfigurasi lewat router E gitu. Ada yang lewat router B. Itu semuanya tinggal tergantung dari teman-teman ngaturnya seperti apa, dan jelas semuanya sudah bisa ya dikirim dengan normal, dan juga sudah balik semua juga dengan normal ya, sampai diterima kembali ke PC awal gitu ya, dicentang sudah sukses ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk routing statik yang ada di gambar ini. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Maaf kalau penjelasannya terlalu panjang atau mungkin teman-teman masih kurang paham, itu bisa aja langsung tanyain saya nanti di kolom komentar terkait itu berarti. Terima kasih juga untuk Pak Desi untuk tugas yang diberikan ini. Kurang lebih dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf kalau ada perilaku yang kurang pantas juga. Saya tutup untuk video demo dan juga simulasi static routing tugas saya ini. Saya Marco Valenciano dari kelas IABA NIM 123240019. Izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.